menurut gue ini kayak satu pilihan aja, bukan artinya terdisrupsi. Penonton TV oke, berkurang, jumlah pengiklan oke, berubah gitu. Tapi kan TV juga jadi punya platform baru untuk ditonton. Tapi sejak macet lagi dan pandemi tuh jumlah pendengar radio naik. Oh ya? Ya, karena di rumah orang butuh hiburan dan mungkin bisa bosan sambil dengan Spotify-nya atau bosan dengan playlistnya. Bisa sambil baca, bisa sambil ngerjain yang lain, bisa sambil masak-masak gitu ya. Jadi ya denger radio yang ada elemen of surprise-nya kan. Kalau lo denger platform musik, lo pilih lagu-lagunya, playlistnya apa, lo udah tahu. Tapi kalau denger radio kan, wah ada lagu ini gitu. Elemen surprise-nya tetap berasa. Itu yang bikin radio gak akan ditinggalin sama pendengarnya. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcastnya Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng sama salah satu bisa dibilang public figure yang juga sekarang sudah punya arah baru nih. Kita nggak akan fokus ngobrol tentang politiknya juga, tapi kita lebih ke cerita-cerita aja kali ya, lebih santai aja ngobrol-ngobrol gitu. Kita sudah kedatangan Bayu Oktara di Studio Podcast. Sobat Bisnis, halo Ganang. Halo Mas Jadi, Bayu. bisnis itu ya, yang penting gimana caranya supaya kita cuan. Betul. Dah selesai obrolannya. Baru pertama kali ya datang ke sini ya? Baru pertama kali. Bagus tuh di lo bro. Broadcast. Kenapa namanya broadcast? Jadi waktu itu tuh bingung ya, mau kasih nama apa gitu yang berhubungan dengan bisnis, duit. Oh, cash. Iya. Jadi broadcast. Tapi kan ada broad credit. Hah? Emang ada ya? Kredit ada juga dong. Enggak ya? Kan berhubungan dengan bisnis. Agak aneh tapi broad credit. Iya benar. Mas Bayu, gimana, sibuk apa sekarang Mas Bayu? Sibuk yang pasti di media on air udah enggak. Kayak semacam radio, TV masih ada satu tapi kadang ada kadang enggak. Maksudnya ya kadang syuting kadang enggak karena satu dan lain hal. Tapi kalau off air dan juga podcast sama klien masih jalan. Oke. Kurang dekat ya? Kurang dekat. Nah, segini aja. Ya udah dekat banget. Sorry. Segini. Ya. Kebetulan dulu gue juga pendengar radio, penikmat radio juga. Lo produser radio kan? Alumninya sama juga, dari Sarina juga kan? Oh iya, dari Sarina gue dagang batik gue. Lo apa? Lantai 2. Saya pembelinya. Bener. Gimana dengan karirnya di radio? Kenapa akhirnya memutuskan buat cabut di 2022 kemarin? Pertama kali gue mau siaran radio itu gue kebayangnya adalah punya pekerjaan yang gue bisa punya banyak temen. Terus gue punya waktu buat teman-teman gue. Terus gue mengerjakan hal yang gue suka, yaitu gue seneng tampil, gue seneng ngomong, gue seneng cerita radio. Nah jadi gue jalanin sekian lama. Berapa lama tuh? 25 tahun ya? Dari tahun 96. Nah di tahun 2022 dengan ups and downs-nya, gue ngerasa kayaknya memang setelah selama ini sering menemani pendengar radio dan merasakan beberapa hal kegelisahan yang mereka alami, kayaknya gatel juga gue untuk bisa menggaruk kegelisahan itu dengan cara apa yang gue bisa. Jadi gue pikir sekarang saatnya bukan gue meninggalkan radio, tapi gue masuk ke dunia baru. Jadi bukannya moving on tapi moving forward. Akhirnya itu harus membuat gue memutuskan berhenti dari radio. Selain masuk ke dunia yang arah baru yang gue bilang itu di dunia politik, gue juga membangun perusahaan, bangun kantor sejak 2016 yang nggak jalan-jalan. Ya jalan tapi kadang ada kadang enggak gitu. Jadi perlu fokus kan, perlu hands on. Akhirnya ya udah terpaksa gue putus dengan pacar pertama gue. Radio. Jadi pacar pertamanya radio? Wah, saksi banyak hal bro. Radio itu dari kebusukan juga dia tahu. Gila lu.
Ya, mungkin tapi selain radio juga kalau dulu gue inget banget tuh kalau Bayu Oktara tuh identiknya sama OB, Office Boy. Iya. Itu gimana sih ceritanya awal? Kenapa bisa ada dari si penyiar radio langsung ke TV dan sitkom gitu? Penyiar radio itu kan punya keinginan tampil untuk mengembangkan karirnya. Karir path-nya kan bukan dari junior jadi senior, supervisor, nggak gitu kan. Tapi mengembangkan karirnya kan di TV, di media lain. Nah, TV itu waktu itu ya biasalah, sebenarnya cerita klise. Gue dateng casting untuk satu program acara musik, tapi sambil lagi nunggu jalan-jalan ke ruangan sebelah, ada orang talentnya yang bilang, lo dilihat dari atas sampai bawah, ikut casting di sini, pilih karakter. Loh, gue lagi casting di ruang sebelah, Mbak. Udah nggak apa-apa. Fotonya ada nggak? Ada, cuman satu. Udah, lo sana nggak akan terima. Lo nih di sini, lo pilih karakternya apa. Ya udah, gue pikir sialan nih orang udah yakin banget gue gak keterima jadi pembawa acara musik. Itu cikal bakalnya Dahsyat. Waktu itu. Terus gue pilih karakter, casting. Waktu itu castingnya adalah sebagai Sayuti, bukan sebagai Gusti. Karena Gusti itu gak ada. Jadi gue sebagai Sayuti. Setelah itu udah main casting, dipilih lagi tim intinya. Terus baru ditelepon, kita bikin karakter baru nih, ya namanya Gusti, gini. Ya udah, akhirnya jalan. Itu syuting setiap hari, tapi gue nggak mau stripping. 800 episode 4 tahun. Itu gue tetap nggak mau ngelepas radio. Dari siaran 5 kali, 4 kali sampai 1 kali disuruh lepas juga, gue nggak mau. Gue bilang sorry banget bos, mohon maaf. Nggak bisa, karena gue ngerasa radio itu adalah perahu gue menuju banyak pulau. Jadi alat gue untuk bertemu dengan banyak kesempatan. Akhirnya ketika di TV itu apa yang lu rasain? Maksudnya kan itu sesuatu yang baru ya, maksudnya dari radio terus tiba-tiba ke TV stripping lagi. Ya merasa ganteng banget lah. Banyak duit. Stripping bos. Di zaman itu lagi. Di zaman itu lagi. Gila loh. Ya alhamdulillah ada. Itu sebenarnya bukan pertama kalinya gue ke TV. Sebelumnya gue jadi pembawa acara infotainment sama Olin Mendeng yang jadi Susi. Makanya begitu ketemu di OB kita pernah kerja bareng sebenarnya. Nah begitu ada di sitkom terus itu merasa ada breakthrough-nya, ada perubahan, mulai dikenal. Ya siaran radio juga yang dulu mungkin gue nggak pede, sekarang jadi lebih pede lagi. Terus mulai suka banyak yang misalnya negor, ngajak foto di jalan, di daerah, ngerasain dicubit sama ibu-ibu, digaplok sama orang yang kesel sama gue. Ya itu bagian yang dilewatin sih, dijalanin. Sempet star syndrome juga. Oh iya? Iyalah. Tapi emang luar biasa sih itu di era itu. Iya, pokoknya ngeselin banget lah dulu gue. Tapi harus gue jalanin. Tapi mudah-mudahan untungnya dikeliling sama teman-teman yang ngingetin. Jadi gak terlalu parah lah. Oke. Artinya berapa ratus episode dijalanin, habis dong. Ibaratnya waktunya bakal bener-bener kuras di sana terus. Berapa jam sih syutingnya? Kita syuting dari pagi jam 9 sampai jam 11. Memang sutradaranya gak ngizinin sampai malam. Karena lo gak bisa menghibur dan kalau lo capek jadi gak maksimal gitu. Dan itu setiap hari, jadi kayak ngantor sebenarnya. Dari jam 9 sampai 11 malam setiap hari. Sabtu Minggu kadang kita promo, kadang MC off air gitu, keluar kota. Jadi ya waktu buat keluarga dan teman-teman itu ya lumayan kegerus sih. Tapi setelah ngejalanin itu kan sekian tahun berlalu, sekarang ada keinginan lagi nggak buat balik lagi ke ibaratnya nih ada yang ngajakin lagi ke TV bikin sitkom lagi gitu? Cia mikir, ya mau lah. Tapi mungkin sekarang lu ngerasa gak sih mas, eranya udah mulai geser semua nih, radio, TV udah masuk ke digital semua. Lalu ngeliatnya kayak gimana tuh? Iya, menurut gue ini kayak satu pilihan aja, bukan artinya terdisrupsi. Penonton TV berkurang, jumlah pengiklan berubah gitu. Tapi kan TV juga jadi punya platform baru untuk ditonton. Kalau dulu orang harus ada di rumah atau di kantor atau di satu tempat, sekarang bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Yang penting bagaimana stasiun TV bisa memanfaatkan platform digital ini aja. Apalagi radio sih sebenarnya yang paling kerasa sekarang ya. Iya,
Tapi sejak macet lagi dan pandemi tuh jumlah pendengar radio naik. Oh ya. Ya, karena di rumah orang butuh hiburan dan mungkin bisa Bosan sambil dengan Spotify-nya atau bosan dengan playlistnya. bisa sambil baca, bisa sambil ngerjain yang lain, bisa sambil masak-masak gitu ya. Jadi ya denger radio yang ada elemen of surprise-nya kan. Kalau lo denger platform musik, lo pilih lagu-lagunya, playlistnya apa, lo udah tahu. Tapi kalau denger radio kan, wah ada lagu ini gitu. Elemen surprise-nya tetap berasa. Itu yang bikin radio nggak akan ditinggalin sama pendengarnya. Oke, nah sekarang akhirnya Mas Bayu ini memilih untuk sebagai apa ya? Politikus. Ngeri. Berat ya kalau politikus tuh berat tuh. Belum lah, masih mencoba belajar jadi politisi. Masuk ke dunia politik di Nasdem ya, Partai Nasdem. Ya, Partai Nasdem. Awalnya gimana tuh? Awal untuk akhirnya ya deh gue masuk deh ke dunia politik. Dibayar 10M. Gue sedap, amin. Enggak deng. Bagi Gila loh. Enggak. Awalnya memang karena dari tahun 2019 gue udah ada merasakan kegelisahan dan kegatelan itu. Jadi tertarik dengan dunia politik. Cuma waktu itu masih melihat politik kok gini amat sih, orang-orangnya kok jahat ya. Tapi lu mengaku itu? Gue mengaku itu. Karena memang soal banyak orang yang berpikiran politik itu soal menang atau kalah, padahal nggak itu. Politik itu dari buku, dari pelajaran dan dari orang-orang yang jadi mentor gue ngasih nasihat ya memang untuk mencapai tujuan baik. Dan politik itu kayak otot lo untuk melakukan hal baik gitu. Tapi kalau itu otot dimiliki sama orang yang tidak baik, maka kejahatan yang bisa dihasilkan juga jauh lebih dahsyat. Nah, gue punya anak 3, perempuan semua. Tentu gue takut ya mereka terganggu masa depannya dengan kondisi atau orang-orang jahat yang ada di dunia gitu kan. Maka otomatis gue butuh otot yang besar. Selain melindungi keluarga gue, anak-anak gue juga mudah-mudahan bisa melindungi banyak orang lah gitu. Karena ini soal kebutuhan. Kalau dari hierarchy of Maslow, yang paling atas kebutuhan gue adalah aktualisasi diri. Gue pengen jadi versi terbaik dari diri gue, which is gue pengen berguna buat banyak orang. Itulah yang akhirnya kalau lo mau jadi orang yang berguna, I think you should join the political party. Akhirnya gue gabung di partai pekerjaan yang membawa gue ke seluruh Indonesia, ketemu dengan banyak hal-hal di Indonesia yang hebat banget tapi kita belum bisa menikmatinya. Ketemu Nasdem yang punya semangat restorasi, di restore gitu. Nah itu yang membuat gue kayaknya memang pilihannya adalah Nasdem. Selain ada anak-anak muda, udah gitu juga semangatnya restorasi dan ketemu dengan mentor-mentor yang teman-teman gue juga gitu di situ. Tapi bukannya kalau tadi lu bilang sesuatu hal yang sesuatu cara untuk kayak ngelindungin anak-anak lu, terus juga jadi sesuatu yang lebih berguna, bukannya hal itu udah terpenuhi ketika lu jadi penyiar radio atau mungkin waktu lu di OB juga udah menghibur kan, sebenarnya udah menghibur orang lain kan, artinya udah ada hal yang bermanfaat juga kan buat orang lain, itu udah terpenuhi sebenarnya. Ya itu dia. Kalau sebelumnya mungkin balik lagi ke teori kebutuhan itu, piramida kebutuhan itu, menjadi versi terbaik saat itu mungkin belum versi terbaik yang gue bayangkan. Kalau dulu mungkin bisa berbuat untuk 10 orang, ternyata harusnya 100 orang. Ada yang lebih banyak lagi yang bisa dan itu butuh otot yang lebih kuat. Ada target sendiri gak sih ketika lu masuk? Oke, gue masuk politik, tapi gue pengen nanti jadi si ini gitu. Ada nggak kepikiran gak sih? Jadi si ini tuh orang maksudnya? Iya, maksudnya ya ibaratnya jadi kayak Pak Jokowi gitu, jadi presiden. Wah lo gila. Tapi gue dulu pernah loh ngobrol-ngobrol nongkrong gitu ya di warung kopi zaman gue masih di Bandung. Gue pengen ini Indonesia begini. Gue pengen jadi presiden loh. Gitu. Kan hal-hal kayak gitu tuh bisa aja muncul kan, kepikiran aja. Udah biar Aldi Taher aja lah yang itu.
Tapi kemudian ketika lu milih politik, yakin terjun dan artinya lu tahu segala macam resikonya, terus juga tantangannya. Ya. Apa yang kemudian jadi strategi lu nih untuk maju dan masuk dan gue bisa nih? Ya, pertama yang gue punya adalah ide dan gagasan dan juga harapan dan pastinya komitmen. Itu yang membuat gue apapun halangan yang ada di depan ya hajar terus, karena ini komitmen bukan hobi. Kalau hobi gue kerjain saat gue sempet, saat gue lagi punya waktu gitu. Tapi ini komitmen, jadi nggak selamanya memang manis-manis aja. Ada hal-hal yang nggak menyenangkan, ada hal baru yang aneh banget. Kalau temen deket gue sama istri gue sih udah tahu banget kalau gue udah kusut banget. Pasti mereka ngasih waktu, ngasih ruang gitu ya untuk gue bisa nyumpahin semuanya, terus kontemplasi, mikir. Karena ini dunia baru, banyak hal-hal yang sampai mengganggu tidur tuh ada. Terus ketemu sama orang-orang yang mungkin sebelumnya gak pernah gue temuin varian seperti ini. Ternyata ada gitu ya. Jadi yang gue punya karena komitmen itu, akhirnya gue terus belajar, minta arahan dari mentor, minta masukan dari orang-orang yang gue anggap para senior ini, dan terus berproses untuk belajar berpolitik. Karena buat gue politik ini bukan cuman pemilu di 2024, tapi ya seterusnya ini karir dan jalan yang gue pilih. Kalau keluarga sendiri dukungannya kayak gimana? Atau mungkin cerita pertama ketika denger gue mau masuk politik nih. Kalau lo denger niat gue, tujuan gue berpolitik, menurut lo istri gue ngizinin gak? Ngizinin sih. Enggak sih. Oh enggak? Masih 60%. Terus lo gimana ketika istri lu masih yakin kayak gitu? Gue tanya alasannya kenapa cuma 60%. Ya dia bilang, ya lo buktiin dulu dong. Emang segampang gue boleh pergi atau enggak? Gue boleh nongkrong sama temen gue apa enggak? Gue boleh ganti kerjaan atau enggak? Bukan, ini kan yang dipertaruhkan waktu lo buat anak-anak, buat keluarga. Udah gitu lo juga bisa ketemu banyak hal, termasuk hal-hal yang menyeramkan. Karena banyak juga terbukti yang akhirnya kepleset. Terus lo juga pengaruh buat dapur, enak aja lo jatah gue mau liburan, lebaran, jajan apa segala macam gimana? Ada pengaruhnya. Jadi dia minta gue untuk membuktikan, dan gue gak minta itu dari dia, tapi gue minta waktu untuk bisa supaya dia ngelihat sendiri. Oke. Artinya dari lo keluar dari siaran sampai nanti prepare to 2024 kan jedanya lumayan lama nih. Apa yang udah lo lakuin Mas untuk membuktikan itu? Gue terus berproses, gue ketemu dengan masyarakat, gue ketemu dengan orang-orang yang punya masalah, terus mencoba untuk mencarikan solusi. Terus gue beberapa kali mengajak dia ngobrol soal politik, walaupun kadang-kadang dia gak tertarik dan bahkan gak ngerti gitu ya. Tapi gue coba ajak dia untuk sedikit-sedikit bisa mengerti bahwa ini adalah dunia baru, dan gue ini menjalankan ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Tapi sebenarnya lo ada basic untuk politik kan? Maksudnya kayak kuliah dulu kan gue S1 di komunikasi, ilmu komunikasi itu kan ada komunikasi politik, terus ya namanya FISIP ya bro. Jadi belajar politik sedikit-sedikit, tapi gak mendalami. Waktu di dunia marketing di S2 juga gue nggak ya ada komunikasi atau perilaku organisasi ada, tapi kan gue nggak mendalami politik. Akhirnya waktu gue sebelum memutuskan politik, gue beli banyak buku politik untuk memantapkan dari hal-hal dasar sampai hal-hal yang kekinian lah. Jadi gue belajar Machiavelli apa segala macam, yang internasional, yang global, sampai yang Indonesia. Tapi lu setuju gak sih, karena gue ngeliat track record lu sebagai penyiar, terus public figure, terus juga jago public speaking juga. Sebenarnya ada benang merah untuk masuk ke politik, karena tampil di publik dan untuk berbicara di publik, untuk ngajak orang, itu kan lebih pede kali ya. Gue pikir juga gitu. Ternyata enggak. Butuh lebih dari itu.
Lo punya misi, lo punya gagasan, lo bisa ngomong, itu aja nggak cukup. Lo harus punya visi, lo harus punya ketahanan mental, lo harus punya kesabaran, lo harus punya keterbukaan untuk berbagai informasi dan situasi. Ini ya energi lo juga jangan sampai habis di tengah jalan. Itu butuh lebih dari sekedar literasi dan juga kemampuan public speaking. Artinya berarti kelihatannya sih udah siap banget ya buat 2024 nanti. Belum. Cuman gue ya belajar sekali lagi. Kalau bicara siap atau nggak siap, gue ya wallahu alam ilahi ta'ala gitu loh. Jadi gue serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus gue lakukan semuanya ini untuk Tuhan yang gue yakini melindungi gue gitu. Karena ketemu dengan berbagai macam orang itu resikonya gede, dan yang menanggung resiko bukan cuma gue tapi istri dan anak gue. Jadi kalau bicara siap atau nggak siap, ya Bismillah aja. Oke. 2024 nanti maju di apa mas? DPRD, DKI? Gue nggak ikut pilkada, gue nggak ikut pilgub, gue ikut pil karate. Pemilihan ketua RT. Udah panjang-panjang ngobrol jadi ketua RT doang lagi. Insya Allah DPRD DKI Jakarta. Dapil berapa? Dapil 5 Jakarta Timur, Durensawit, Jatinegara, dan Keramat Jati. Oke. www.bayuoktara.com. Sambil promosi. Ya gue gak apa aja, gue gak cuman ya mudah-mudahan kalau lo mampir ke website gue, siapa tahu ada chemistry, kita ngobrol lah. Kalau dari lu sendiri nih Mas Bayu, perspektif tentang politik anak muda tuh sekarang kayak gimana sih? Karena kan bisa dibilang dengan umur lu yang sekarang masuk ke dunia politik, jadi jembatan juga nih buat anak-anak muda yang pengen beraktualisasi dengan politik, atau kita-kita yang ngelihat dunia politik itu wah isinya orang tua semua nih. Nah itu dia, makanya anak muda jangan sampai diem aja. Kalau mungkin sebelumnya anak muda banyak yang skeptis karena terlalu keganggu sama politik yang akhirnya saling musuhan, terpolarisasi, udah gitu saling diskriminasi, udah gitu juga ya kadang-kadang mempertahankan hal yang menghalalkan segala cara, udah gitu terlalu hiperbola, udah gitu karena disepakati oleh banyak orang, akhirnya hal yang buruk juga bisa dianggap kebenaran. Apalagi sekarang ada digital di mana insentif dikasih berdasarkan algoritma gitu kan. Ya gue menyadari kalau kondisi ini bisa membuat anak muda ya jadi skeptis dan apatis terhadap politik. Tapi sekarang gini, mikirnya adalah kalau kita diem aja, akhirnya orang-orang busuk itu lagi yang menguasai politik dan punya otot untuk berbuat jahat. Orang-orang muda ini justru yang berdasarkan sejarah selalu punya ide-ide yang segar, punya semangat, punya visi misi, belum terkontaminasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat untuk membawa perubahan. Perubahannya mengarah ke kebaikan ya. Dan ini butuh anak muda untuk bisa peduli politik. Ya kita pasti menginginkan dan kangen suasana pemilu, suasana politik yang santai, yang damai, yang rukun gitu ya, nggak musuhan. Gara-gara beda pilihan lu jadi nggak punya kerjaan gitu. Gara-gara beda pilihan lu jadi keluarin dari WhatsApp grup, atau gara-gara beda pilihan gue jadi ngomongin lo di belakang. Kan males kayak gitu kan. Nah makanya mudah-mudahan ke depan ini akan terus ada perbaikan sehingga politik kita akan lebih menyenangkan, dan untuk bisa sampai ke sana butuh anak muda. Oke. Artinya ketika lu terjun, salah satu visi lu sendiri adalah mewakili anak muda. Iya, karena gue yakin anak-anak muda ini punya energi yang luar biasa, punya ide-ide yang luar biasa. Makanya yang mau gue lakuin dan gue perjuangin saat ini adalah pendidikan dan pekerjaan berkualitas. Karena gue yakin anak-anak muda gitu ya pingin punya pendidikan sesuai dengan
minat dan kemampuannya dan bakatnya, dan pengen punya pekerjaan berkualitas untuk mencapai tujuan finansialnya. Makanya itu yang gue perjuangin buat anak muda supaya kita bisa membawa bangsa ini lebih baik. Amin. Amin. Terus kalau ngomongin politik dan anak muda nih sebenarnya satu hal yang keterkaitan yang lekat banget ya, kayak kalau kita bicara masa lalu ada 98 ya yang di era itu anak muda semua. Apakah di era sekarang menurut lu kekuatan anak muda sebegitu besar juga dan sanggup untuk ibaratnya untuk ya kayak Bung Karno bilang lah, kasih aku pemuda, aku akan mengubah dunia. Realistis gak sih di zaman sekarang untuk Indonesia terutama? Waktu reformasi 98 gue termasuk salah satu yang ikut-ikutan demo. Jadi ikut-ikutan gue bilang, karena pagi demo, malam disco. Waktu itu. Mantap. Iya. Tapi habis itu demo lagi besoknya. Tapi yang kita perjuangkan adalah waktu itu kita pengen demokrasi yang mapan. Itu yang kita sepakat soal itu. Walaupun caranya ya mungkin aduh capek gue makan nih, pulang dulu gue, capek dulu ya. Itu kita nggak punya ada seperti satu orang Bung Karno atau Bung Tomo yang di depan yang menggerakkan kita semua. Enggak, tapi semua bergerak bersamaan karena ada kegelisahan yang sama. Gua rasa kalau anak muda sekarang terbuka, nggak nggak cepat puas dengan apa yang dia punya, terus masih ada kepedulian dengan lingkungan sekitarnya, ya gua rasa tanpa harus ada satu tokoh pun anak-anak muda ini bisa punya visi dan mimpi yang sama untuk bergerak lebih jauh lagi. Kalau gua rasa sih sekarang bagaimana kita nggak terlalu egosentris lah, mikirin cuma diri sendiri. Kita ngobrol, kita ketemu, sharing. Jangan kalau lo beda pendapat, beda pilihan, aku udah malas ngobrol sama lo gitu. Jangan, kan sederhana soal kerjaan deh. Menurut gue kerjaan lo jelek, kurang men gitu. Terus ya udah gue nggak mau ketemu dia lagi ya. Gue kalau ketemu dia diremehin mulu, nggak diajak ngobrol gitu kan. Karena lo diskriminatif. Karena lo mendiskriminasi orang yang beda pandangan terhadap lo. Jadi nggak nyaman lagi. Kalau zaman dulu kan ya lu beda ya udah santai, oke gitu. Apalagi nggak ada sosial media. Nah sekarang mudah-mudahan sih sosial media ini bisa dipakai untuk justru malah merekatkan komunikasi lebih baik. Nggak ada perpecahan kadrun, cebong, kampret, apalah segala macam. Justru anak muda tuh yang bisa mencegah itu. Masih ngomong hari gini soal PKI, aduh please deh, come on dude, udah deh. Sekarang gimana caranya lo punya karya yang bisa lo banggain dan ini bisa ngasih inspirasi buat banyak orang. Oke. Terakhir, jangan dong. kangen siaran gak lo? Kangen. Ini makanya gue gak berhenti ngomong. Kadang-kadang ya begitu ada satu fenomena. Dulu tuh zaman siaran begitu ada satu kejadian, gue langsung tahu, wah ini seru nih. Ada banyak yang besok jadi bahan ngobrol. Kayak kemarin gitu, anak gue abis wisuda, udah gitu anak gue yang gede, punya gambar gede, gambar bagus gitu ya. Gue tuh kangen pengen gue ceritain semua karena biasanya banyak banget bahan untuk diomongin. Tapi ini siaran radio siapa yang bisa gue pinjem? Gak ada. Tapi ada yang nawarin dong. Ada, tapi ya karena sudah komit untuk masuk ke dunia yang baru, ya yang ngelihat spion kan supir. Kita kan duduk di kiri, jadi kita nggak usah ngeliat spion, lihat ke depan aja. Bakal balik lagi kali ya nanti. We never Once. know. We never know. Never say never. Oke, lu dong bikin radio, jadi gue siaran di radio lo. Ini broadcast FM aja. Kebalik. Sorry. Gue bikin radio. Ntar gue ikut. Lah ini yang bikin podcast ini siapa? Hah? Yang podcast ini siapa nanti hostnya? Ya nggak apa-apa, double. Thank you Mas Bayu buat ngobrol-ngobrolnya. Gadang, thank you. Semoga sukses di dunia politiknya, di dunia barunya. Amin. Semoga dapat banyak hal baru ya. Dan semoga sobat bisnis juga dari ceritanya Mas Bayu tadi, mungkin kalau sobat bisnis ada yang kepikiran buat lompat dari satu industri ke industri lain, Mas Bayu ini ceritanya tadi lumayan menginspirasi untuk ketika lo mau pindah tuh jangan ragu.
Ada hal-hal yang ada tantangan baru, ada hal-hal baru yang akan lo jalanin lagi yang lo nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana, tapi yakin aja dulu. Nah itu dia. Tapi obrolan ini jadi inspirasi buat gue untuk bikin journey gue kali ya, bikin buku dari ketemu banyak orang sampai akhirnya nggak tahu jadi atau enggak. Karena sebenarnya yang tadi gue bilang ada benang merahnya dari lo sebagai penyiar radio, terus juga public speaker, terus juga pernah aktor juga di sitkom, akhirnya masuk ke politik. Thank you Mas Bayu buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga buat Sobat Bisnis yang udah nonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Sobat Bisnis.